Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Subscribe Nur Seri. Pada video kali ini saya akan melakukan pemupukan generatif untuk pembuahan anggur dalam pot varian Jupiter on road, perencanaan pembuahan 3 bulan. Dan ini pada minggu depan waktunya pemangkasan, tepat usianya 3 bulan. Jadi tanaman ini 1 minggu lagi berusia 3 bulan. Karena itulah sesuai dengan tujuan daripada pembuatan tabula pot ini, dan sekaligus untuk pembuktian hasilnya nanti seperti apa untuk pembuahan anggur Jupiter di dalam pot 100 liter yang kita buahkan di usia 3 bulan setelah tanam. Pada saat ini kondisinya seperti ini. Untuk pohon ini telah kita lakukan asal break di seluruh tunas air terujung yang selalu tumbuh pada pohon ini. Pupuk yang saya berikan untuk pohon ini hingga saat ini hanya PSB dan POC dari urin kelinci secara rutin setiap minggunya, selang-seling. Lalu pemberian pupuk sintetisnya atau pupuk kimianya, saya mengaplikasikan pupuk NPK Ponska Plus 1 bulan sekali. Dan pada pohon ini telah saya aplikasikan 2 kali dengan takaran 1 sendok makan per pohon ini. Caranya kita gali keliling sini, lalu kita tanam atau kita benam untuk pupuk NPK Ponska Plus-nya. Jadi NPK Ponska itu adalah pupuk seimbang dengan grade fertilizer 15-15 dengan unsur hara, nitrogen, fosfat, dan kalium, atau kita sebut pupuk tersebut adalah makro primer. Tetapi plusnya adalah plus unsur hara mikroesensial seperti zinc dan lainnya yang terkandung di dalam pupuk NPK Ponska Plus. Juga sulfur atau sulfat. Seperti ini bentuk daun-daunnya. Sudah sangat hijau legam. Nutrisi sudah tersalur ke seluruh cabang dan batang. Dan batang anggur ini sudah berwarna coklat. Nih, di usianya kurang dari 3 bulan. 3 bulan kurang 1 minggu. Dan minggu depan saya akan lakukan pemangkasan pembuahan tepat di usia 1 bulan. Ini adalah batangnya. Ini hasil on road. Sudah terjadi pembelahan sel. Tuh. Membesar terus. Jadi kalau teman-teman yang baru mengikuti video saya, bisa disimak di video sebelumnya pada pohon ini, perencanaan pembuahan 3 bulan. Dan hari ini 3 bulan kurang seminggu, di minggu depan nanti tepat 1 bulan. Sehingga kita akan aplikasikan pupuk generatif untuk merangsang pohon ini berbuah. Hanya 1 kali. Jadi di pohon ini saya memaksimalkan pupuk NPK seimbangnya dan POC maupun PSB-nya di fase vegetatifnya. Dan bisa dilihat, batang-batang anggur ini sudah berkayu di usianya yang kurang dari 3 bulan. Artinya ketercukupinya nutrisi termasuk kalsium yang ada pada media tanam ini. Mulai dari media tanam yang kita sediakan dan pemupukan yang kita aplikasikan. Media tanam ini tidak menggunakan kohe kambing, hanya menggunakan tanah, sekam mentahnya bahkan hanya sedikit, dan remukan cangkang telur seperti ini. Nih. Jadi kalau kita gali, ini bukan sebagai topeng cangkang telur ini adalah untuk mencukupi kebutuhan kalsium secara alami atau organik dan unsur hara lainnya yang terkandung di dalam cangkang telur ini. Nih, ketika kita gali media tanam ini, isinya cangkang telur. Nih. Bisa dilihat ya. Nih. Kita lihat akarnya seperti apa. Tuh. Sangat aktif. Nih, ini cangkang telur. Jadi media tanam ini 20% cangkang telur. Yang saya remuk, saya campurkan di media tanam ini. Dan hasilnya bisa dilihat seperti ini. Pada pohon ini perencanaannya kita bentuk 10 cabang tersier. Tetapi pada saat ini terbentuk 8 cabang tersier, karena untuk tersier yang lain saya kurangi karena jaraknya terlalu rapat sehingga nanti resiko tumbuhnya jamur karena terlalu berdekatan dan menimbulkan kelembapan. Oke,
Kita mulai cara pemupukannya. Ini kita siapkan air 5 liter. Dan ini KNO3. KNO3 putih. Kandungannya kalium dan nitrogen dalam bentuk nitrat. Fungsinya untuk nantinya memacu tanaman, membantu tanaman untuk memunculkan bunga, sehingga tanaman lebih bertenaga untuk nanti ketika kita pangkas membutuhkan energi untuk tumbuh. Dan fungsi utamanya adalah mencegah terjadinya bunga rontok pada saat nanti memasuki proses pembungaan. Kemudian MKP ini isinya adalah pupuk kalium dan fosfat saja. Kandungannya hanya 2 itu saja. Fungsinya untuk merangsang tanaman berbunga dan berbuah dan menghentikan laju vegetatifnya. Ini menghambat laju vegetatif karena ini hanya kalium dan fosfat saja. Sehingga setelah kita aplikasikan ini pupuk generatif ini, maka ujung-ujung daripada cabang-cabang tersier ini akan mulai melambat pertumbuhannya, bahkan ada beberapa nanti yang akan kering. Karena sejatinya kita sedang menghambat pertumbuhan vegetatifnya. Lalu ini adalah pupuk kalsium, Merauke kalsium. Fungsinya adalah untuk meningkatkan imun tanaman, atau tanaman akan menjadi lebih kuat, dan ini mudah terserap oleh akar, serta nanti buahnya tidak mudah pecah. Selain itu menghasilkan kualitas buah yang lebih baik dan daya simpannya lebih panjang dengan pemberian pupuk kalsium nitrat ini. Kalsium dan fosfat adalah 2 unsur hara yang sejatinya tidak bisa bertemu. Karena itulah ini nanti akan kita berikan secara tabur di sini biar lepas lambat. Setelah kita aplikasikan pupuk generatif MKP, KNO3, dan satu lagi magnesium sulfat. Nah, ini magnesium sulfat nanti bisa menambah rasa manis dan juga membantu terbentuknya klorofil daun. Jadi ulangi lagi, pupuknya adalah MKP, masing-masing 1 sendok. Ini kita akan aplikasikan. MKP-nya kita berikan 1 sendok makan seperti ini ke dalam 5 liter air. Nanti saya akan jelaskan kenapa 5 liter air. Ini MKP-nya, 1 sendok makan penuh. Ini magnesium sulfatnya. Jadi magnesium sulfat ini unsur hara mikro esensial atau makro sekunder. Ulangi, magnesium ini makro sekunder. Jadi kebutuhan yang harus ada pada setiap fase tanaman, meskipun jumlahnya sangat sedikit. Kita akan berikan ini 1 sendok makan magnesium sulfat. Jadi ini membantu magnesium sulfat ini membantu terbentuknya karbohidrat dan glukosa pada beri anggur, sehingga berdampak pada rasa manis buah anggur itu sendiri. Magnesium. Kalsiumnya nanti kita aplikasikan tabur. Lalu kita aduk seperti ini. Ini 5 liter air ya. Aduk sampai larut biar tercampur. Jadi fosfat dan kalsium itu antagonis. Jadi mereka tidak bisa bertemu atau diaplikasikan dalam satu larutan seperti ini. Jadi kalau mengaplikasikan magnesium dan kalsium secara bersamaan, kita berharap 1 ditambah 1 sama dengan 2, maka itu salah karena hasilnya tetap 1, karena yang 1 tidak ada gunanya. Buang-buang duit aja. Oke. Kenapa ini saya aplikasikan saya campurkan hanya dengan 5 liter air? Kalau dengan 10 liter air konsentrasinya berkurang dan juga banyak yang terbuang. Jadi disiramkan langsung terbuang ikut dengan media yang poros, sehingga rongga-rongga daripada media tanam yang poros ini membuang pupuk-pupuk ini tidak tertahan di media tanam. Kita siram seperti ini sekelilingnya. Jadi dengan 5 liter air ini, dengan di pot 100 liter ini, banyak sekali pupuk-pupuk yang kita larutkan dalam air ini. Kandungan pupuk atau unsur haranya tidak terbuang sia-sia. Dan konsentrasinya lebih tinggi daripada kita berikan di 10 liter air.
seperti itu. Ini seperti ini kondisi pohonnya. Jadi media tanam harus poros. Kita bisa lihat air yang kita siramkan ini mudah terserap oleh media tanam. Nah, seperti ini. Jadi batang anggur yang siap dibuahkan seperti ini. Sudah berubah warna kecoklat-coklatan. Dan bat-batnya telah menonjol atau menyembul. Atau bat potensial. Jadi tanaman ini siap untuk dilakukan pemangkasan pembuahan. Dan kita berikan pupuk generatif sebagai unsur hara tambahan, sebagai pendukung untuk terjadinya perubahan fase dari vegetatif ke generatif pada tanaman ini, sehingga nanti ketika kita pangkas, batnya pecah dan membawa buah. Seperti itu harapannya. Jadi membuahkan anggur di dalam pot dengan usia masih relatif muda, di usianya yang 3 bulan setelah tanam di pot ini, insya Allah berhasil. Yang terpenting adalah perawatan rutinnya, fungisida dan insektisidanya kita aplikasikan secara rutin. Kalau fungis rutin seminggu sekali, insek 2-3 minggu sekali. Melihat kondisi tanaman ini, karena ini dalam naungan ya. Kita juga pasang jaring insect net di sini. Jadi mengurangi hama masuk ke dalam area pohon ini. Nih, kita bisa lihat media tanam yang poros. Air yang kita siramkan 5 liter telah terserap ke dalam media tanam dan tidak tergenang. Dan di bawah tidak mengalir deras. Kalau dengan 10 liter banyak yang mengalir deras. Terlalu cepat dia mengalir dari media tanam ini, sehingga unsur hara yang kita berikan seringkali tidak tertahan dan terbuang sia-sia. Dengan pemberian 5 liter konsentrasinya lebih tinggi, air yang kita siramkan ini yang mengandung larutan pupuk tadi tidak terbuang sia-sia karena tertahan di media tanam yang sebelumnya kita keringkan. Jadi media tanam terlebih dahulu sebelum kita pupuk kering dulu untuk menampung air pupuk yang kita berikan tadi. Nih, meskipun media tanam ini poros, air masih tertahan di sini sehingga beberapa waktu akar menghisap daripada unsur hara yang kita berikan. Minggu depan kita akan melakukan melakukan pemangkasan pada pohon ini dengan metode can pruning. Apa itu can pruning? Can pruning adalah pemangkasan pembuahan anggur dengan menyisakan 4 mata tunas ke atas. Sedangkan spur pruning adalah pemangkasan pembuahan anggur pada cabang tersier dengan menyisakan 1-4 mata tunas. Jadi tidak ada short, medium maupun long spur, nggak ada. Istilah pemangkasan anggur, pembuahan anggur hanya 3. Can pruning, spur pruning, dan di Indonesia menambahkan satu lagi dan berhasil juga, itulah potes pucuk. Jadi istilah pemangkasan pembuahan anggur cuma 3. Spur pruning. Spur pruning adalah pemangkasan 1-4 mata bat seperti ini, 1, 2, 3, 4. Kita pangkas di sini maka menjadi spur pruning. Kalau 4 ke atas itu yang namanya can pruning. Kalau potes pucuk adalah memangkas atau menghentikan pucuknya untuk kita berharap mendapatkan klaster bunga dari proses penghentian atau pemangkasan pada pucuk cabang tersier ini. Sekian dulu, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kawan-kawan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.